Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Titi dalam pembelajaran fisika. Untuk kali ini kita akan membahas tentang energi potensial listrik. Nah, sebelumnya seperti biasa Bu Titi ingin menyapa kalian dulu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Nah, berbeda dengan materi yang sudah kita bahas, yaitu tentang gaya kolom, hukum kolom, dan kuat medan listrik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang besaran yang berbeda, yaitu besaran skalar. Besaran skalar ini ada dua, yaitu tentang energi potensial listrik dan potensial listrik. Ya, jadi besaran-besaran ini tidak memiliki arah, jadi untuk mengerjakannya tidak digambar, tetapi dijumlahkannya secara aljabar. Ya, ini materi dulu di kelas 10. Ya, baiklah anak-anak, kita akan mulai materinya. Ya, ini materinya anak-anak. Judulnya adalah energi potensial listrik. Materi ini untuk anak-anak SMA kelas 12 MIPA. Nah, kita mulai energi potensial listrik. Perhatikan gambar 416. Ini gambarnya. Ada sebuah muatan uji Q1, muatannya min. Kemudian di sini ada muatan sumber Q2 plus berada di dalam daerah medan magnet. Jadi di sini plus, lalu ini min, sehingga arah medan magnetnya adalah dari positif ke negatif, ke kanan. Jadi muatan sumber Q2 ini berada di dalam daerah medan magnet. Nah, ini muatan ujinya. Kemudian, jika muatan uji ini didekatkan ke muatan sumbernya, maka akibatnya akan terjadi interaksi antara Q1 dan muatan sumber ini, antara muatan uji dan Q2 ini, berupa gaya kolom yang arahnya tolak-menolak. Nah, kalau dilihat di sini, ini adalah daerah medan magnetnya, sehingga ini di sini plus, di sini min, arah medan magnetnya ke kanan. Nah, kemudian muatan ujinya Q1, lalu karena pengaruh muatan di sini, min, maka ada gaya tolak. F-nya ke kanan, kemudian interaksi antara Q1 dan Q2 adalah gaya tarik, gitu. Nah, sekarang posisinya dari Q1 ke Q2 adalah R1. Kemudian akan berpindah ke posisi R2 ini. Nah, untuk berpindah dari posisi R1 ke R2, muatan Q1 ini harus melakukan usaha. Nah, besarnya usaha ini sebanding dengan besarnya gaya kolom dan perpindahannya. Ya, kita tahu bahwa usaha itu adalah gaya kali perpindahan. Nah, gayanya adalah gaya kolom. Jadi, delta W itu usaha sama dengan min F delta R. Ini bukan T ya anak-anak ya. Ini delta R. Nah, tanda negatif ini menunjukkan usaha melawan gaya kolom. Jadi minnya. Jadi ini gaya kolomnya dan ini usahanya ke sana karena berpindah ke kiri ini. Dari posisi 1 ke posisi 2. Jadi melawan gaya kolom yang ke kanan. Jadi min gitu. Jika usaha yang dilakukan Q1 melalui perpindahan yang sangat kecil, maka usaha Q1 dapat diperoleh dengan cara delta W, dW sama dengan min F dr. Kemudian W adalah integral min F dr. Ya, materi integral ada di matematika ya anak-anak ya. Nah, usaha dari 1 ke 2, B12 adalah integral dengan interval R2, R1. Nah, ini F-nya dimasukkan nilai K, Q1, Q2 per R kuadrat, dr. Nah, kemudian karena tetapan ini dikeluarkan, dan nilainya adalah positif. Jadi K, Q1, Q2 per R.
Ya, ini dicoret ya, salah satu. Nah, di sini intervalnya adalah R2 dan R1. Sehingga W1, 2, usaha dari 1 ke 2 adalah K Q1 Q2 seper R2 min seper R1. Ya, dengan demikian kalau usaha dari 2 ke 1 adalah K Q1 Q2 seper R1 min seper R2. Sesuai dengan definisinya, usaha adalah proses transfer energi atau besarnya perubahan energi atau dalam bentuk matematisnya seperti berikut. W sama dengan delta EP sama dengan E P2 dikurangi EP1. Dapat kita simpulkan bahwa persamaan energi potensial di suatu titik adalah EP atau W tadi adalah K Q1 Q2 per R. Ini nilai energi potensialnya, keterangannya W usaha listrik atau Joule, F gaya kolom atau Newton, K konstanta kolom 9 kali 10⁻9 Newton meter per kolom pangkat 2, Q1 muatan uji kolom, Q2 muatan sumber kolom, R jarak antara Q1 dan Q2. Ya. Nah, karena besaran skalar, berarti berbeda dengan pada saat kita membahas tentang Q1 dan Q2 pada kuat medan listrik, pada gaya kolom kemarin kan Q1 Q2-nya jika diketahui min maka tetap dimasukkan min. Namun kali ini kita membahas tentang besaran skalar, berarti jika ada min misalnya min Q1 ya dimasukkan nilai min karena tidak ada arahnya. Jadi menjumlahkannya secara aljabar. Nah, sekarang kita lihat usaha dan energi potensial. Hubungan antara usaha dan energi potensial. Perhatikan gambar 418 ini, ada muatan uji Q, kemudian ada muatan sumber Q besar, positif, kemudian jarak R1 adalah dari Q, muatan ujinya ke muatan sumber. R2 adalah jarak dari titik 2 ke muatan sumber, ini R2. Ini arah Q-nya, gerakannya ya. Nah, usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan Q1, ini Q maksudnya, dari posisi R1 ke posisi 2. Dari arah muatan adalah W12 delta EP, EP2 dikurangi EP1, W12 K, Q sumbernya, per R2 min K per R1. Dengan demikian W12 sama dengan Q, dalam kurung ini dibuka, Q-nya dikeluarkan ya. Kaki per R2, kaki per R1 ini min. Ya. Dengan demikian simpulannya W12 sama dengan Q kali V2 min V1 atau W12 adalah Q kali delta V. Usaha dari 1 ke 2 adalah Q kali V2 min V1. Kalau W21 berarti Q kali V1 min V2. Pokoknya akhir dikurangi awal. Dengan V2 min V1 adalah beda potensial listrik antara titik 2 dan titik 1. Ya. Nah, sekarang kita lihat energi potensial listriknya ini. Energi potensial listrik merupakan besaran skalar, jadi tidak memiliki arah. Tadi saat nah, sekarang contohnya, anak-anak. Contohnya seperti ini. Pada titik A dan B dari titik sudut segitiga terdapat muatan ini segitiganya A, B, C, titik C, lalu di A ada muatan positif 8 mikrokolom, di B itu ada muatan negatif min 6 mikrokolom. Nilainya min ya. Jika terdapat muatan lain, nah ada muatan lain nilainya 2 mikrokolom. Maka tentukan A, energi potensial muatan Q itu jika berada di titik C. Kemudian ini titiknya. Jadi seperti tadi ini jarak R1-nya, RA, ini RB. Jadi energi potensial Q itu jika berada di titik C, nanti jumlahnya dari EPA dan
EPB. Kemudian energi yang B, energi potensial muatan Q itu jika di titik D. Nah, ini titiknya. Berarti sama juga EPA AD ya dengan EPB dijumlahkan. Tapi jangan lupa di sini min tetap dimasukkan min. Kemudian usaha untuk memindahkan muatan Q dari C ke D, W-nya dari C ke D. Tadi menghitung yang pertama, yang A adalah EP di C, yang B adalah EP di D, yang C adalah usaha dari C ke D. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Diketahui QA 8 mikrokolom. 8 kali 10 watt min 6 kolom. QB min 6 mikrokolom. Sama dengan min 6 kali 10 watt min 6 kolom. Lalu Q-nya 2 mikrokolom. Sama dengan 2 kali 10 watt min 6 kolom. Nah, kita menjawab yang A. EP di C. EP di C berarti EP dari AC dan EP di BC. Ya, jaraknya sama ini AC dan BC. Jadi EPA plus EPB gitu. Nilainya KQA kali Q-nya per RAC plus KQB kali Q per RBC. Ini dikeluarkan K, Q per RAC. Ini karena AC dan BC itu sama. Namanya anggaplah AC begitu. Lalu dikeluarkan Q-nya sehingga QA plus QB. Namun ini QB-nya kan negatif. Walaupun tadi plus ya. Jadi dimasukkan min. Nah inilah contohnya. Bahwa energi potensial ini besaran skalar. Nilainya adalah 0,9 kali 0,9 Joule. Nilainya adalah 0,9 Joule. Nah, sekarang B. Kita kembali di sini. B adalah EP di D. EP di D ini berarti EP dari AD ditambah BD. Jaraknya sama ini. Seperti tadi, sama 2 cm ini. Nah, sekarang EPD sama dengan EPA plus EPB. Ini K, QA kali Q per RAD. Ini RAD anak-anak. Plus K, QB kali Q per RBD. K, Q, ini masalah matematika saja, per RAD. Ya, RAD dan BD sama 2 cm tadi. Ini nilainya memang plus ya, jumlah aljabar, namun di sini min ya, karena B-nya adalah min. Ya, temunya 1,8 Joule gitu. Nah, sekarang C, usaha yang dilakukan dari titik C ke D tadi, yaitu W sama dengan delta EP atau EPD dikurangi EPC. Karena dari C ke D berarti EPD yang akhir dikurangi EPC. 1,8 dikurangi 0,9. Temunya 0,9 Joule. Seperti itu. Nah, sekarang setelah memahami contoh tadi, maka coba kalian kerjakan soal berikut. Mungkin soalnya tidak sama dengan tadi, tidak sama persis. Namun kalian bisa menganalisa ya. Ada 4 buah muatan benda di titik sudut persegi panjang. Ini persegi panjangnya ABCD. Tentukan usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan A ke titik jauh tak terhingga. Tentukan usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan A ke titik tak terhingga. Ya, silakan dianalisa, diskusi dengan teman boleh atau dikerjakan sendiri ya. Pasti nanti bisa. Jadi di sini saatnya kalian latihan dengan melakukan analisa. Jadi konsep yang kemarin pengertian dari energi potensial itu dari awal itu nanti dipraktekkan, digabungkan dengan perhitungannya. Ya, pasti bisa anak-anak ya. Karena dengan banyak latihan pasti kalian akan lebih paham ya. Apalagi di kelas 12 itu kalian harus sering latihan soal untuk menambah pemahaman dari konsep-konsep. Karena dengan latihan kalian bisa menemukan
konsep-konsep. Sampai sekian dulu anak-anak pembelajaran hari ini, semoga bisa bermanfaat. Selamat pagi, salam sehat selalu, terima kasih.